إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخه القدرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق، وإلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين والأولياء كون أجمعين، وإلى أرواح مشايخنا ومشايخهم وعلمائنا وعباد الله الصالحين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. خصوصا إلى روح القطب الرباني والهيكل الصمداني والغوث النوراني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني ومشايخه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى روح سيدنا شيخ جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي، وإلى روح صاحب هذه الوظيفة الآلية والمآثر السنية سيدنا شيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا شيخ أحمد أسراري الإسحاقي، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات، وإلى صاحب هذه الحاجة وأهل بيته وأعوانه أجمعين وأصولهم وفروعهم عنية الصدق والقبول بحصول الآمال والمأمول بجاه وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وببركة الجيلاني والإسحاقي. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقرأ في 13 علما: التفسير والحديث والخلاف والأصول والنحو والقراءة وغير ذلك. وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما. وكان علماء العراق يتعجبون من فتواه ويقولون سبحان من أعطاه. ورفع إليه مرة سؤال عجز العلماء عن جوابه. سورة حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد أن يعبد الله تعالى عبادة ينفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت فما خلاسه. فقال رضي الله عنه على الفور: خلاصه أن يأتي المكة المكرمة ويخلي المطاف له فيطوف أسبوعا واحدا وتنحل يمينه فلله دره رضي الله عنه. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita mengaji tentang sebuah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tatkala baru memasuki negara Irak. Beliau ditemani oleh salah seseorang, namun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ternyata tidak mengenalnya bahwa beliau yang menemani ini adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Sekarang kita memasuki cerita yang baru. Wa kana radhiyallahu anhu yaqra'u fi 13 ilman. Wa kana lan ono sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiya muga ngridoni sinten Allah anhu saking Kanjeng Syekh Abdul Qadir
iku yaqra'u maca sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani fi salasata asyara ing dalam 13 apane ilman ilmune. Jadi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan punya majelis ilmu. Di situ disebutkan madrasah. Pada saat mengajar di madrasahnya, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bukan hanya ngaji Quran saja, bukan hanya ngaji fikih saja, tetapi jumlah mata pelajaran itu ada 13. Yang pertama at-tafsira, rupane tafsir, wal hadisa lan hadis, wal khilafa lan ngilmu khilaf, tentang perbedaan pendapat ulama. Jadi pertama itu ngilmu tafsir. Ini enggak sembarangan. Orang yang bisa ngaji ilmu tafsir, tafsirnya Al-Quran, ya jelas orangnya sudah hafal Al-Quran, betul-betul bisa menafsiri Al-Quran, wal hadis dan hadis. Bukan hanya mempelajari atau mengasih tahu seperti halnya saya ngaji begini, membaca hadis, bukan. Beliau betul-betul muhaddisin. Wal khilaf lan ilmu khilaf, wal usul lan ilmu usulul fikih. Wan nahwa lan ilmu nahwu, wal qiraa'ata lan ilmu qiraah. Mulai dari qiraah sab'ah itu sampai dengan bacaan-bacaan tartilnya, yaitu tajwidnya, semuanya diajarkan di madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa ghairu dzalika, dan liyane mengkono-mengkono at-tafsir wal hadis wal khilaf wal usul wan nahwu wal qiraah. Singkat kata, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini betul-betul ngalim. Kalau bukan orang alim, maka tidak akan mungkin beliau itu bisa menyampaikan sampai 13 pokok cabang-cabang tentang ilmu agama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Monggo ngaji. Kayaknya ada yang mau ngaji nih. Nah, Bapak. Di pojokan situ. Biar sudah nanti ikut gabung ngaji, kayaknya pengen ngaji dia. Enggak apa-apa. Sama-sama hambanya Allah. Monggo ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu yufti aweh fatwa. Sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ala madzhabil imami ing atase madzhab Imam Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Jadi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, saking alimnya seperti itu, beliau itu kalau memberikan fatwa itu mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Bukan hanya Imam Asy-Syafi'i saja, wal imami Ahmad bin Hambal lan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu ridhoni sinten Allahu Allah anhuma saking mazhab saking Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ketika Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, sama juga mayoritas di Indonesia ini kalau memberikan fatwa ini kan yang diikuti adalah fatwanya Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau beliau Imam Syekh Abdul Qadir Jailani kalau memberikan fatwa itu fatwa yang selalu dipakai itu ya fatwanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sengalim apapun kan tetap beliau itu kan bukan mujtahid mutlak. Jadi masih muqallid, masih mengikuti kan gitu. Ya, yang penting ini kan betul-betul akhlak perlu ditiru untuk kita semua, bahwa sengalim apapun itu bukan berarti harus bisa membuat jalan sendiri, tetap taklid mengikuti ijtihadnya ulama mujtahid meskipun beliau itu ngalim. Wa kana lan ono apa sapa ulama ul Iraqi pira-pira wong alime negara Irak iku ya ta'ajabuna padha gawok padha gumun sapa ulama ul Iraq min fatwahu saking pira-pira fatwane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulama Irak sendiri itu banyak yang, namun memang kealiman Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu memang betul-betul melebihi daripada kealiman-kealiman para ulama-ulama yang ada di negara Irak. Sampai-sampai heran-heran. Terheran-heran, bagaimana enggak terheran-heran? Setiap disodori suatu permasalahan, jawab, datang.
Wa yaquluna lan padha ngendikan sinten ulamaul Iraq subhana man a'tah ing kelawan ucapan wa yaquluna subhana man a'tahu ing ucapan subhana man a'tah. Subhana maha suci sapa man. Subhana man maha suci zat a'ta kang wis paring sapa man hu ing Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Intinya sampai padha gumun kabeh kanthi ngucapake tasbih subhanallah atau subhana man a'tah. Wa rufi'a. Ini ada sebuah cerita warufi alan dan laporake ilaihi maring Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani maratan ing dalam suci ambalan apa su'alun pitakon masalah ya. Suatu hari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini disodori sebuah permasalahan yang mana ini adalah permasalahan fikih yang sangat sulit untuk dipecahkan. Normalnya ulama, sekali berulama-ulama fikih yang ada di Irak itu tidak ada yang bisa menyelesaikan. Tapi apa yang terjadi ketika disodorkan, ketika dilaporkan, ketika dihadapkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah tetap terjawab. Ajaza kang apes sapa al ulama pira-pira wong alim an jawabihi saking jawabi soal. Jadi pertanyaan ini sudah betul-betul diputarkan kemana-mana sampai ahli fikih manapun yang ada di Irak itu nggak ada yang mampu untuk menjawab. Tapi ketika suatu hari disodorkanlah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani suratuhu tapi bentuknya soal. Pertanyaannya begini, permasalahan ini. Jadi ini adalah problematika fikih faktual. Jadi suatu permasalahan fikih namun sudah betul-betul terjadi, bukan hanya seandai-andainya, ini bukan. Tapi betul-betul ini sudah terjadi. Rajulun iku ya gambarane rajulun iku wong lanang. Halafa kang sumpah sapa rajul bitolaki kelawan tolak asalasi kang kaping 3. Anahu sak temene rajul iku la budak ora kena ora wajib ayak budak sangka yen toh nyembah sapa rajul Allah ing Allah taala ibadatan kelawan ibadah yan faridu kang dhewe sapa ar-rajul biha kelawan ibadah dunal khalaiki tanpa pira-pira makhluk ajma'ina khale sekabehane fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu. Ini permasalahan memang betul-betul sangat sulit untuk dijawab. Pertanyaannya tuh semacam begini. Ini permasalahannya. Ada seorang suami, dia pernah bersumpah, kalau saya sampai mencerai istri saya bitolaki asalas, saya mencerai istri saya kok sampai 3 kali, namanya berarti kan tolak bait. Kok sampai saya 3 kali, maka saya bersumpah, ya, saya wajib beribadah kepada Allah Ta'ala. Neng ibadah itu saya betul-betul menyendiri. Bukan hanya menyendiri dalam keadaan hening, dalam keadaan tempat saja, bukan. Tetapi pada saat itu juga tidak ada satupun hambanya Allah yang melakukan ibadah sama seperti saya, ya. Jadi contohnya saya ini seorang suami, seandainya saja saya ini bersumpah demi Allah, kalau sampai saya mencerai istri saya sampai 3 kali, berarti saya wajib menunaikan sebuah ibadah yang mana ibadah itu hanya saya yang melakukan, tidak ada orang lain. Bukan hanya ibadahnya itu saya menyepi, bukan, tetapi di seluruh dunia itu tidak ada yang bisa melakukan pada saat itu kecuali saya saja. Ini kan rumit. Seandainya dia melakukan sholat pada saat ini, sudah bisa dipastikan orang lain di seluruh penjuru dunia pasti ada yang bisa melakukan sholat sama seperti dia. Nah, oleh karena itu pertanyaannya ini mencari solusi. Fama khilasuhu, fama mongko iku apa toh? Khilasuhu utawi selamete rajul. Bagaimanakah solusinya supaya seorang suami ini terbebas dari kewajibannya, yaitu nabrak sumpah, supaya nggak nabrak sumpah. Tapi apa yang terjadi? Fakola mongko ngendika sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiya muga-muga ngridoni sinten Allahu Allah anhu saking Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani alal fauri ing atase aki-aki. Ketika disodori pertanyaan, permasalahan yang begitu rumit tidak bisa dipecahkan oleh ulama manapun di Irak, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani seketika langsung dijawab. Khilasuhu ing dawuh khilasuhu utawi selamete ar-rajul iku ayatiya yen toh nekani sapa ar-rajul makata ing Mekah al-Mukarramah kang den mulyaake. Solusinya cuma satu. Suami itu datanglah ke Mekah al-Mukarramah
Wa yukhalliya lan yen toh nyepekake sapa rajul al mutafa nggih ing nggon tawaf lahu kedue rajul fayatufu mongko tawaf sapa rajul usbu'an kelawan seminggu wahidatan kelawan saambalan watan halul lan dadi udar apa yaminuhu sumpahe ar-rajul. Solusinya dia supaya bisa melakukan sebuah ibadah yang ibadah itu pada saat itu juga hanya dia yang melakukan di seluruh penjuru dunia, ya datang ke Mekah. Setelah datang ke Mekah maka melakukan tawaf, di mana tawaf itu dilakukan selama 1 minggu, 1 harinya satu kali. Usbu'an wahidatan. Yang jelas menunggu sampai betul-betul sepi, tidak ada orang melakukan tawaf, dia baru melakukan tawaf. Nah, karena tawaf kan hanya ada di Makkah Al-Mukarramah. Itulah saking hebatnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Falillahi mongko iku tetep kedue Allah daruhu utawi nggon kedadiane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiya muga-muga ngridoni sinten Allah anhu saking Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma unsur nafahatir ridwani alaihi wa middana bil asrar allati awda'taha ladai. Allahumma tu Allah unsur mugi gelar sinten tuan nafahatir ridwani ing ambune wangi ridho alaihi ing atase Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa amiddalan mugi nulungi sinten tuan dateng kita bil asrori kelawan pira-pira rahasia allati kang auda'ta kang wis nyelehake sinten tuan ha ing allati ladaihi ing dalem ngersane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, mugi panjenengan paringi, ya Allah berikanlah bau wewangian ridhonya panjenengan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, dan berilah kami pertolongan dengan berikan kami syir-syir atau rahasia-rahasia yang telah engkau berikan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Doa kita semacam itu. Wa kana lan ono sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani iku yalbasu nganggo sinten Syekh Abdul Qadir Jailani libasal ulama'i penganggone pira-pira wong kang alim wa yatantaila sulan nganggo jubah ijo sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi wajar ulama besar waliullah pakaiannya juga pakaian besar. Makanya dalam suatu pengajian pernah saya sampaikan, kalau kita pernah mengaji tentang Is'adur Rafiq, syarah daripada Sulamut Taufik, di situ tentang bab riya. Salah satu bab riya di situ menjelaskan unsur riya itu bisa timbul dari pakaian. Artinya apa? Tatkala kita itu bukan orang alim, tatkala kita itu ya santri-santri biasa, ya seperti saya lah. Kalau bisa pakaian itu pakaian biasa, nggak perlu berlebihan. Jangan orang sudah nggak ngalim, pakaiannya ya pakai pakaiannya model Habib, pakaiannya pakai model ulama besar. Jangan. Bahkan disebutkan di dalam keterangan kitab Is'adur Rafiq juz 2 Syarah Sulamut Taufik. Di situ dijelaskan kalau ada orang yang tidak tahu menahu tentang ilmu agama, seandainya tahu menahu tentang ilmu agama ya tipis-tipis kayak saya, kok dia memakai pakaiannya ulama besar, maka di dalam hatinya ada unsur kesombongan. Ini loh, saya adalah orang yang alim. Maka bisa dipastikan itu sudah masuk kategori riya yang diharamkan oleh agama kita. Oleh karena itu wajar kalau sekaliber Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu memakai pakaian yang pembesar-pembesar ulama. Jadi memakai jubah. Memang sekaliber beliau, para habaib, para ulama-ulama besar. Wong kita itu sudah dicontohkan oleh Gus Baha. Sengalim apapun nih, pakaiannya pakaian biasa. Makanya kadang-kadang saya tuh pengen pakai jubah, tapi seandainya pengen pakai jubah itu cukup di dalam rumah saja. Kalau dibuat sholat itu kadang-kadang malu. Padahal jubah itu bukan sekarang sudah bukan lagi pakaian khusus ulama, bukan. Yang penting nggak pakai udeng-udeng di kepala. Kalau sudah pakai imamah itu sudah sekali bersyekh-syekh. Kelasnya ngaji. Masih jurumiyah kayak saya, apalagi nggak tahu ngaji, Quran saja masih belepotan, sudah pakai udeng-udeng.
Panggilannya syekh ini kan ngeri kan? Ya, itu kan bukan kapasitasnya. Oleh karena itu di dalam masalah berpakaian itu juga ada hukumnya. Oleh karena itu ya sesuaikanlah dengan kapasitas kita. Kita ilmunya sedikit ya, pakaiannya ya baju koko, baju muslim ya, biasalah, gak usah berlebihan. Gitu. Wayar kabulan nunggang sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani al-baghlata ing bigol atau keledai. Nggak ada pakai motor, zaman dulu nggak ada, mobil nggak ada, jadi pakai keledai. Wa turfa'u lan den angkat apa al-ghasyatu tutup baina yadaihi ing dalem ngarepe Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ketika ada tamu, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan pakai penutup di depannya. Jadi beliau itu membuka. Tujuannya menghormati. Wa idza takallama lan ing dalem nalikane guneman sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani jalasa mongko lungguh sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani alal kursiyin ing atase kursi alin kang dhuwur. Jadi ketika di madrasah, ketika di majelis ilmu, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menjelaskan, ketika menyampaikan tentang ilmu, beliau itu duduk di atas, jadi kursi yang tinggi. Wa kana lan ono iku fi kalamihi ing dalem gunemane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani apa suratun gancangan wa jahrun lan banter. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani muridnya kan banyak. Jadi beliau tanpa ada pengeras pun tetap mendengar. Beliau kalau menjelaskan itu detail, jelas, suaranya kenceng, nggih, juga cepat. Wa rubbama khata lan terkadang jangkah sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani fil hawai ing dalam awang-awang ala ruusil asyhadi ing atase ngarepe pira-pira saksi mata. Sumayarji unuli bali sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ilal kursi maring kursi. Intinya kayak gini. Sesekali Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani terkadang itu melangkah. Melangkahnya itu tidak menginjak lantai. Nggih. Seolah-olah enggak menginjak lantai. Fil hawa ini maksudnya begitu. Jadi seolah-olah itu tidak menginjak lantai. Nah ini betul-betul disaksikan ru'usul asyad, disaksikan oleh banyak saksi mata. Nah, kalau sudah naik ke atas ya kemudian kembali lagi ke kursi. Wa kana lan ono apa waktune Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani kulluhu ya sekabehane waktuhu iku ma'muron den rameake bitaati kelawan pira-pira ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh waktunya memang dicurahkan untuk amal kebaikan. Ini Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau kita baca manaqib, kita itu sadar bahwasanya kita itu nggak akan mungkin bisa persis seperti Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun setidaknya dari cerita hikmah kita melihat, kita menyaksikan, kita mendengar daripada kisah-kisah hikmah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani tentang biografinya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, itu setidaknya bisa menginspirasi kita. Oh kayak gitu ya, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau wudhu itu bukan hanya pada saat sholat. Jadi wudhu sendiri itu kan ada dua ya. Ada wudhu yang hukumnya wajib, ada wudhu yang hukumnya sunnah. Wudhu yang hukumnya wajib itu ketika digantungkan kepada perkara yang wajib. Contohnya ketika kita mau membaca Quran dengan memegang Al-Quran, ya berarti kan memegang Al-Quran hukumnya haram dengan hadas, maka wajib wudhu, sehingga wudhu hukumnya wajib. Ketika kita mau sholat sendiri syarat sahnya itu harus suci dari hadas kecil, maka wudhu menjadi wajib, berarti wudhu hukumnya wajib. Nah selain itu berarti hukum melakukan wudhu itu tidak wajib, tetapi sunnah. Karena apa? Tajdidul wudhu. Sunnah itu ada kalanya tajdidul wudhu, ada kalanya dia memang karena hadas. Tajdidul wudhu itu yang bagaimana? Ketika kita sudah mempunyai wudhu, kemudian melakukan sholat, lah habis sholat sampai isya itu enggak kentut, enggak hadas sama sekali. Nah, pada saat mau melakukan sholat kemudian melakukan wudhu lagi, ini namanya tajdidul wudhu sehingga hukumnya sunnah. Jadi enggak wajib, tapi sunnah. Sudah melakukan wudhu, melakukan sholat, baca Quran. Setelah baca Quran pergi, kemudian datang lagi, pengen baca Quran lagi, maka melakukan wudhu, hukumnya sunnah. Ada mau adzan ini hukumnya sunnah. Kemudian di dalam adzan sendiri disunahkan untuk dalam keadaan suci, maka wudhu hukumnya sunnah. Nah, ini adalah akhlak-akhlak daripada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana beliau betul-betul jaga sunnah Rasulullah SAW yang berupa at-thaharah anil hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sinten khadimuhu, khadime Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu hari seorang yang pernah menjadi pembantu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu menyaksikan dan bercerita. Rupane Asy-Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi, ya Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi. Jadi khadim atau pembantu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga orang besar. Syekh itu enggak anggaran sembarang. Maka jangan heran ketika ada anak santri, kemudian ketika semasa di pondok pesantrennya enggak pernah mau ikut ngaji, tapi selalu khidmah laden di dalem, klesodan di dalem. Jadi menjadi abdi dalem. Nah, kemudian di pondok juga enggak pinter. Suatu saat keluar dari pondok pesantren, kok mendirikan pondok pesantren, itu jangan heran. Karena apa? Ya memang barokahnya khidmah kepada kiai. Nah, ini juga demikian. Jadi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya seorang pembantu atau khidmah laden, namanya Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi. Itu orangnya yo ngalim. Nah, kalau nggak ngalim nggak dipanggil Syekh. Jadi kalau orang nggak ngalim kok dipanggil Syekh, mohon maaf, itu namanya, mohon maaf, namanya wat usyai'in ala ghairi mahalihi, menaruh sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ada Norokim kok dibilang kiai, sebetulnya itu salah besar. Ya kiai medsos nggak apa-apa, tapi secara hakiki saya itu bukan apa-apa. Apalagi kalau ada orang yang nggak ngalim kok dipanggil Syekh, mohon maaf, itu namanya wat usyai'in ala ghairi mahalihi. Jadi ini Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah ini orangnya betul-betul ngalim. Jadi wajar kalau dipanggil Syekh. Khodamtu laden sapa ingsun Asy-Syaikh Abdul Qadir ing Kanjeng Syekh Abdul Qadir muddata arba'ina ing dalem mangsa 40 apane sanatan taune. Saya menjadi pembantu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu selama 40 tahun. Karena wa kana lan ana sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani iku yusolli salat sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani as-subha ing salat subuh biwudu'il isya'i kelawan wudune salat isya. Hadhil muddata ing dalem iki mangsa kullaha ya sekabehane hadhihi. Inilah sebuah keistimewaan yang saya rasa jarang sekali, seandainya ada itu mungkin kita nggak tahu. Tapi kayaknya jarang sekali. Ada orang melakukan sholat isya wudhu sehingga melakukan sholat subuh pun itu memakai wudhunya sholat isya. Ini langka. Sedangkan antara isya dengan subuh itu waktunya lama. Belum lagi tantangannya besar, hadas. Hadas itu bukan hanya kentut, korek-korek, segala macam. Nah, bersentuhan kulit laki-laki perempuan, ya, ajnabi ini juga termasuk membatalkan. Tidur juga membatalkan. Berarti semalam tidak tidur beliau. Jadi kalau ada statement mengatakan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani mungkin sholat isya-nya jam 3 subuh, jam 3 fajar, itu tidak benar. Nanti diceritakan di sini Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau melakukan sholat isya itu awal waktu, gitu ya, awal waktu. Jadi bukan kok melakukan sholat isya-nya jam 3 kemudian langsung nyambung ke subuh, jadi wajar nggak kentut, wajar nggak hadas sehingga sholat subuhnya memakai wudhunya sholat isya. Tidak. Nanti ada sejarahnya di sini, ceritanya ada juga. Wa kana lan ana sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani iku idza akhdasa ing dalem nalikane hadas sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani hajat dada mongko nganyar-nganyari sinten Kanjeng Syekh fi waqtihi ing dalem wektune Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani wudu'ahu ing wudune Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani wa shallalan salat sinten Kanjeng Syekh rakaataini kelawan 2 rakaat. Jadi ketika tengah malam tahu-tahu kok hadas kentut, ya, contohnya, ya, maka sesegera Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani tidak santai duduk, tapi seketika langsung mengambil air wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat. Persis seperti kemarin, mungkin saja 2 rakaat itu adalah sholat sunnah wudhu. Jadi sholat sunnah wudhu itu kan ada. Jadi habis melakukan sholat wudhu, kemudian melakukan sholat sunnah. Itu meskipun di dalam waktu-waktu takrim itu nggak masalah. Contohnya habis melakukan sholat asar, itu kan melakukan sholat sunnah, hukumnya kan haram, nggak ada kan. Ya, tapi itu berbeda kalau contohnya ada sebab, baik sebab al-mutaqaddim atau al-mutaakhir. Ya, sebab al-mutaqaddim, nah itu termasuk contohnya adalah sholat
karena habis melakukan wudhu 2 rakaat. Termasuk yang muqaronah yang sebabnya itu sama-sama, yaitu pas bertepatan sholat tahiyatul masjid. Itu kalau habis sholat asar nggak masalah. Atau mutaakhir ya contohnya istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani iku idza shalla ing dalem nalikane nglakoni salat sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani al isya ing salat isya. Ketika Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini habis melakukan salat isya. Pokoknya salat isya. Dakhala mongko mlebu sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani khalwatahu ing makom khalwae Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi napa? Orang-orang ahli thariqah ya, biasanya itu. Saya sering menyaksikan, kalau saya kan orang umum. Orang-orang khos itu mempunyai makom khalwah. Makom khalwah itu ya seperti kamaran atau semacam padepokan tersendiri lah khusus. Yang melakukan sholat ya orang itu saja. Meskipun istrinya nggak melakukan sholat di situ. Jadi makom khalwah itu hanya dia saja, bukan orang lain. Itu yang disebut makom khalwah. Jadi ketika sholat isya beliau itu sudah masuk, fala yumkinu mongko ora mungkin sapa ahadun wong siji ayat kula ing yen to mlebu sapa ahad ing khalwah. Ma'ahu ing dalam sumertane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Wala yatakalan ora bakal buka sapa ahad ing makom khalwah. Kalau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sholat isya sudah masuk, kemudian dzikir itu sudah masuk di situ, maka jangan harap ada satu orang pun yang bisa menemui beliau meskipun masuk di dalam khalwah, nggak bakalan bisa. Wala yakhrujulan ora pernah metu sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani minha saking khalwah. Jadi memang waktunya sholat isya sudah masuk, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sholat isya. Mulai dari situlah beliau masuki makom khalwah. Kalau sudah makom khalwah nggak keluar. Illa indatulu il fajri, kecuali kalau memang betul-betul sudah keluar masuk waktunya fajar, barulah beliau itu keluar. Jadi sekali lagi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu semalam pun tetap beliau itu ada di makom khalwah. Ini menurut kesaksiannya gitu. Kesaksiannya masih kesaksian khotimnya tadi. Khotimnya beliau yaitu Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi. Jadi selama 40 tahun yang dilakukan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ya itu terus. Walaqad atalan yektine teman-teman teko hu ing Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sapa al khalifatu khalifah miraron kelawan bolak-balik bilaili ing dalem wengi yaksidu khale nejo sinten al khalifah al ijtima' ing kumpul-kumpul bi kelawan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani fala yakdiru mongko ora kuwasa sapa al khalifah ala zalika ing atase mengkono-mengkono ijtima'. Jadi begini, suatu hari anggaplah kalau di Irak berarti itu presidennya, presiden Irak ini suatu malam itu pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen sowan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi apa yang terjadi? Nggak akan mungkin bisa. Karena beliau kalau sudah waktunya isya, sudah masuk wakom khalwah, kemudian tidak akan mampu, tidak akan keluar kalau belum fajar. Nggak bakal bisa. Sekali berpemimpin pun, sekali berkhalifah pun tidak akan mungkin bisa menjumpai dan berkumpul ngobrol ngopi bareng dengan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kayaknya dari kalangan kita itu tidak akan mungkin yang bisa melakukan semacam ini. Namun dengan mendengar kisah semacam ini, betapa mulianya kisah beliau setidaknya bisa menginspirasi. Wa qala lan ngendika sinten Ibnu Abil Fathi. Jadi ada Ibnu Abil Fathi ini mengutarakan, mengisahkan bitu ing ngendikan bitu nginep sapa ingsun lailatan ing dalem suwiji wengi indahu ing dalem sandinge Syekh Abdul Qadir Jailani. Fara'aitu mongko ningali sapa ingsun hu ing Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani yusolli khale salat sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani awalal laili ing dalem kawitane wengi yashiron khale sithik summa yadhkuru mongko nuli zikir sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani Allah ing Allah ila ayyam dia tumeka yen toh liwat apa asulusu sepertelu al awwalu kang awal minal laili saking wengi summa yakulu al muhit ar rabu asyahid al hasib al fa'al al khallaq al khaliq al bari al musawwir tis'atu al fadin ay hadhihi utawi iki zikir yaiku tis'atu al fadin songo pira-pira lafaz. Maksudnya begini,
Ada salah seorang yang bernama Ibnu Abdil Falah Al-Fatkah ini menginap suatu malam di kediaman Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Meskipun menginap di situ, bukan berarti terus diajak ngopi Kanjeng Syekh, bukan. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan muadzabah kebiasaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya dilakukan terus meskipun ada tamu. Jadi beliau ketika masuk waktunya sholat isya, yuk masuk di dalam makom kholwah. Jadi satu malam itu dibagi 3. Mulai dari maghrib sampai fajar itu dibagi 3. Ada berapa ya? 10. Anggap saja ada 11. Sekitar 10 sampai 11. Nah, itu dibagi 3. Dibagi 3 berarti sepertiga yang pertama itu memang dihabiskan untuk zikir. Itu kalau menurut kesaksian orang yang menyaksikan, ini namanya zikir yang sedikit. Zikir yang sedikit ini. Belum lagi nanti dilanjut sampai fajar. Jadi di dalam kesaksian ini beliau itu zikir selama sepertiga malam, dan zikirnya itu ya Al-Mukhid, Ar-Rabbus Syahid, Al-Hasib, Al-Fa'al, Al-Khalaq, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Tis'atu Al-Fadin. Ini namanya Asma'ul Mu'adzamah. Nama-nama yang dimuliakan, yaitu nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yartafi ulan munggah sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani fil hawai ing dalem awang-awang. Ila ayyahi batu meka yen toh ngilang utawa samar sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani an basori sangka peningal ingsun. Gitu. Jadi ini tidak sedikit. Jadi kita enggak heran. Wong kelasnya waliullah, kelasnya Kanjeng Sunan Wali Songo itu karomahnya sudah luar biasa. Ada yang emas cangkul, ternyata tanah itu yang dicangkul berupa emas dan lain sebagainya. Banyak karomah-karomah. Apalagi ini adalah sultannya para wali, Sultanul Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya saya ijazah manaqib Jawahirul Ma'ani ini kan, Jawahirul Ma'ani saya mendapatkan dari Pak Yai Hambali. Pak Yai Hambali ini kan dari murid dari Lirboyo. Jadi saya masih ingat beliau menjelaskan. Terus kemudian di dalamnya ada keterangan fa idza sa'altumullaha fas'alubi tadi. Namun sebelumnya ada keterangan banyak. Jadi intinya Kanjeng Nabi itu di atas saya, dan kemudian saya ini masih ada kedekatan dengan Kanjeng Nabi, sehingga wajar kalau beliau itu fa idza sa'altumullaha fas'alubi. Kalau engkau itu meminta kepada Allah, maka berwasilahnya melalui saya. Jadi inilah kalau orang-orang di sebelah itu mengatakan ini adalah suatu kemusyrikan. Padahal tidak demikian. Kita wasilah kepada Kanjeng Nabi juga iya. Ya, habis azan kita berdoa kan. Allahumma rabbahadhihi da'wata. Ya. Itu kan Rasulullah sendiri itu kan menjadi wasilah. Begitu juga Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yusolli nuli salat sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ko iman khale ngadeg ala qadamaihi ing atase dlamaan lorone Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani yatlu hale maca sinten Kanjeng Syekh Al-Qur'ana ing Qur'an ila ayadhaba tumeka yen to budal utawa kliwat apa asulusu sepertelu asani kang kaping pindho. Pokoknya semalam suntuk itu dihabiskan untuk betul-betul bermunajat kepada Allah. Wa kana lan ana sinten Kanjeng Syekh yutilu iku ndawakake sinten Kanjeng Syekh sujudahu ing sujudi Kanjeng Syekh jidan kelawan banget. Kalau kita sujud itu kesunatannya kan 3 kali subhana rabbiyal a'la. Itu kalau sholat tarawih paling saya ya 1 kali subhana rabbiyal a'la. Kalau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu lamanya minta ampun sujudnya. Yang tidak boleh lama-lama itu kan duduk di antara 2 sujud atau i'tidal, bangun dari rukuk itu memang nggak boleh lama-lama. Tapi kalau yang namanya sujud mau 1 jam pun selagi masih waktunya nggak masalah. Nah, ini yang dilakukan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini betul-betul mencontoh Rasulullah. Jadi begini, ketika Rasulullah itu kok berjamaah, maka ya mengikuti jamaah, tergantung jamaahnya. Ya, makanya ada istilah jamaah umum. Jadi kalau kita itu sholat di masjid, imamnya kok pakai surat yang atau ayat-ayat yang panjang sekali, itu ya tidak tepat. Memakai sujud yang sujudnya lama sekali seperti sujudnya Rasulullah itu juga nggak tepat. Jadi ketika kita melakukan sholat jamaah dan kita posisinya menjadi imam, maka sebisa mungkin menyesuaikan jamaah.
Ya, jamaah itu ada orang yang punya kepentingan harus segera selesai. Berbeda lagi kalau sholatnya memang sendirian. Nah ini Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sholatnya sendirian, maka wajar kalau beliau itu sampai dibikin lama. Tapi kewajarannya semacam ini jauh daripada kewajaran umumnya manusia seperti kita, apalagi orang awam. Jadi Sultanul Aulia sujudnya itu lama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yajlisu mangko nuli lungguh sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani mutawajjihan khale madhep kiblat, muraqiban khale nginjen-nginjen ila tuluil fajri tumeka maring metune fajar. Jadi beliau melakukan sholat mulai dari habis melakukan sholat isya, zikir, wiridan, melakukan sholat, pokoknya dan lain sebagainya sampai tembus ila tuluil fajri, metune fajar sampai subuh. Sumaya khudu mangko nuli ngalap sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani fil ibtihali ing dalem DPDP wa doa ilan doa wa tadzalluli lan krasa ina wa taksya lan ngungkepi hu ing Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani apa nurun cahaya ya kadu kang nyedhak apa nur iku yaktifu nyamber apa nur bil absari kelawan piro-piro peninggal ila ayyaghiba tumeka yen to samar sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani fihi ing dalem nur anin nadhari saking peninggal. Sampai sini dulu. Jadi ceritanya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau sudah berdoa itu betul-betul andap asor, berdoa itu betul-betul merasa hina, sehingga di dalam doa itu pada saat doa itu seolah-olah itu ada nur, ada cahaya yang menyambar. Cahaya itu biur sekilas sehingga pandangan mata ini tidak akan mampu melihat Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani karena ketutup dengan nur yang menyambar ini tadi. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Banyak cerita hikmah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa menjadi inspirasi kita semuanya, meskipun kita sebagai orang awam jauh daripada sifat-sifat baik beliau dan jauh daripada kualitas amal ibadah beliau. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.